Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Maromatul Mahmudah, Fakultas Saintek, jurusan Biologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang sosialisasi program kesehatan 5M dan vaksinasi. Sebelum saya menjelaskan atau berorientasi, mari kita tonton video berikut ini. Seperti yang telah dijelaskan di video tadi, corona berasal dari negara India dan mulai memasuki negara Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 yang telah secara resmi disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Indonesia telah mengalami musibah merebaknya virus coronavirus disease atau biasa disebut dengan COVID-19, dan virus COVID-19 ini telah menjalar ke seluruh dunia. Dan pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah dan menghilangkan virus corona tersebut. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah berikut. 1. Memberikan vaksin bagi penduduk yang telah berusia lebih dari 12 tahun. Yang kedua, biasa dengan yang disebut dengan 3T. Yang pertama, testing. Yang kedua, tracing. Yang ketiga, treatment. Testing sendiri adalah melakukan tes COVID-19. Yang kedua, tracing, yaitu penelusuran kontak erat. Ketiga, yaitu melakukan perawatan kepada pasien yang telah mengidap COVID-19. Yang ketiga, yang biasa kita sebut dengan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Yang keempat, upaya pemerintah, yaitu menerbitkan satuan petugas penanganan COVID-19 di berbagai kota maupun daerah. Dan yang kelima, mengadakan rumah sakit darurat lapangan dan juga memberikan tempat tidur bagi pasien COVID-19. Yang keenam, pemerintah memperlakukan PPKM darurat untuk mengurangi mobilitas penduduk. Dan yang keenam, penyediaan obat, vitamin, vaksin, dan dari sisi deteksi, ini yang paling penting. Karena kalau ini terlampau rendah, kita akan telat mengetahui siapa yang terkena, sehingga kematiannya tinggi. Kita kasih target per kabupaten kota, bahwa kalau positivity rate-nya di bawah 5, sesuai dengan aturan WHO, ya kita tesnya 1 per 1000 per minggu. Supaya kita lebih cepat tahu orang yang sakit siapa, cepat kita karantina supaya tidak menularkan, dan yang butuh perawatan cepat kita rawat sehingga bisa mengurangi kematian. Ini penting juga dipahami bahwa testing yang seharusnya dilakukan adalah testing epidemiologi, bukan testing untuk screening. Ya, protokol kesehatan pandemi mengharuskan testing epidemiologi. Screeningnya boleh tetap jalan untuk memastikan acara tersebut atau peristiwa tersebut atau transportasi prosesnya itu aman. upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah tidak akan banyak berpengaruh dalam mencegah penyebaran COVID-19 jika tidak didukung oleh semua pihak dengan upaya yang sungguh-sungguh, terprogram dan terorganisasi. Sangat diharapkan dalam kasus positif COVID-19 dan warga yang telah meninggal dunia akan semakin berkurang tingkat penambahannya. Tingkat hunian di rumah sakit terus berkurang dan jumlah warga yang sembuh semakin meningkat. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah,
tapi juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama pada kegiatan formal yang diadakan untuk itu dan juga kegiatan non formal lainnya. Para pemuka agama dalam ceramahnya diharapkan dapat menyisipkan materi tentang COVID-19, baik tentang upaya pencegahannya maupun dampak yang ditimbulkannya maupun gejala-gejala dan sebagainya. Sebagai salah satu upaya untuk memperbesar jumlah masyarakat yang telah menerima vaksin, maka pelaksanaan vaksin bagi masyarakat tidak hanya bisa dilaksanakan di rumah sakit ataupun pusat kesehatan masyarakat, tetapi dapat juga dilakukan di tempat-tempat terbuka yang sudah direncanakan. Untuk itu misalnya lapangan, gelanggang olahraga, dan lain-lain, serta mendatangi tempat-tempat yang dapat biasanya terjadi kerumunan massa. Berikut adalah video yang akan saya tayangkan tentang vaksinasi. Saya memahami banyak semua daerah sekarang sudah semangat untuk menyuntikkan vaksin. Kita akan berusaha memenuhinya. Ya. Sampai sekarang, sampai akhir bulan Juli akan datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca. Jadi 12 juta akan datang tuh. Mulai tanggal 25 sampai tanggal 31. Itu nanti akan kita kirimkan. Di bulan Agustus kita akan kedatangan sekitar 45 juta vaksin. Terdiri dari Sinovac, AstraZeneca, Moderna maupun juga Pfizer. Itu mudah-mudahan akan kita kirim. Dan kita memberikan prioritas vaksinasi ini berbasis risiko. Itu yang saya titip ke teman-teman di masyarakat. Berbasis risiko artinya apa? Ya, provinsi-provinsi yang kasus aktifnya tinggi akan kita berikan lebih baik. Kita juga akan memprioritaskan orang-orang yang resiko tinggi. Siapa? Orang yang usianya lanjut, orang yang punya komorbid. Walaupun komorbid itu biasanya di atas 50, kayak saya ini udah pasti punya komorbid. Itu yang harus kita utamakan. Bukan artinya kita tidak mau suntik yang lain, tapi kalau kita lihat yang wafat di rumah sakit itu adalah orang-orang seperti ini. Nah, kita lindungi mereka dahulu. Ya, kita berikan mereka ke sana. Mudah-mudahan itu bisa menjelaskan juga ke teman-teman kenapa pembagian vaksinasi seperti itu. Dengan makin banyaknya masyarakat yang sudah divaksin, sangatlah diharapkan tingkat imunitas dan kekebalan tubuh dalam manusia dapat meningkat, sehingga tidak mudah terjangkit penyakit atau kemasukan virus. Tentu upaya ini harus dibarengi dengan asupan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, dan mengonsumsi vitamin. Dengan keberhasilan pencegahan penyebaran COVID-19 akan dapat terwujud masyarakat yang lebih sehat jasmani dan rohaninya. Sehingga pada gilirannya nanti akan benar-benar terwujud masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi musibah. Semoga hal ini benar-benar dapat terwujud. Tentu selain upaya-upaya lahiriah, upaya batiniah berupa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 segera diangkat dan dimusnahkan dari muka bumi. Harus juga dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berikut adalah beberapa video tentang doa bersama untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diangkatnya virus COVID-19 ini. Li khamsatun utafi biha harral wabail hatimah al-mustafa Narasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.